Ini tapi udah kencang banget, udah harus teriak-teriak gitu. Sini 32, kalau dikencengin lagi bagus. Kencengin lagi bagus. Kencengin lagi bagus. Ini Itu kalah. Siapa tadi yang nyumpain kalah? Woi, kecilin woi. Akhir 50 dari atau Fly 100. versus Zombie. Udah Wika. berlebihan. Ya, kalau gini nggak apa. Nih, udah kenceng banget ini. Saya sampai harus teriak-teriak di 30. Kalau 50, Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin materi yang kemarin ya. Jadi yang hari ini saya mau, sorry banget aku nggak bisa nyalain webcam. Jadi yang untuk yang lain silakan nyalain webcamnya ya. Dan materi selanjutnya yang mau bakalan saya bahas, sebentar saya buka dulu. Kita lanjutin. Kemarin saya janji akan menjelaskan tentang object determination. Jadi bisnis objeknya, lebih ke bisnis objeknya. Kemarin udah dibaca belum? Udah dibaca belum? Kalau pada belum baca nih, aku nggak mau ngejelasin loh ya. Karena kemarin materi itu sudah ada dan saya minta Anda baca dulu. Jadi hari ini saya cuma mau discuss, saya jelasin dulu, tapi saya pengennya ada discuss. Jadi kalau ada masih banyak yang belum baca, silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu sekitar 3 menit atau 5 menit untuk memahami. After itu baru saya akan jelasin dikit. Setelah itu yang saya tunggu adalah respon Anda. Jadi kalau nggak ada yang respon, nggak ada yang discuss, ya udah. Silakan Anda pelajari lagi. Saya nggak akan lanjut ke materi berikutnya. Kayak gitu. Jadi pertemuan minggu depan, ya saya akan bahas ini lagi. Gitu ya. Silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit, berarti nanti 11.06. Oh no, sekarang 07. Saya baru akan mulai ngejelasin. Silakan dibaca dulu page ke-9.
Oke, udah 11.07 tepat. Yuk, ada yang sudah baca, silahkan mulai untuk share apa yang dibaca tadi. Di page ke-9 ya, kita bahas itu. Siapa yang mau open dulu? Bu, permisi izin tanya. Oke, Isan. Iya, baik Bu, di sini kan saya baca untuk yang bisnis objective determination ini kan dalam dunia yang luar nanti kan bisnis itu nanti kita harus pelajari secara mendalam atau tidak, Bu? Karena kita ini katanya di sini untuk mencari segmentasi pada bisnisnya ya, Bu. Baru kita katanya Ibu itu kan kita harus tahu bisnisnya apakah dipelajari lebih dalam atau tidak. Oke. Terima kasih. Oke, thank you, Isan. Ada yang mau nanggapin nggak sebelum saya yang jawab? Silakan kalau ada yang mau nanggapin dari yang pertanyaan Iksan tadi ya. Jadi fokusnya tadi di Iksan, apakah nantinya kita akan mempelajari konsep bisnis itu secara detail atau hanya sekedar ya cukup kita tahu aja gitu, cukup kita to know aja, atau yang gimana? Ada yang mau coba menanggapi? Ya. Oke. Oke, Nicholas. Hmm. Hmm. Oke. Oke, good. Thank you, Nicholas. Ya. Jadi, kenapa sih di kita orang-orang data itu mau tidak mau mempelajari tentang bisnisnya? Walaupun sebetulnya ada yang namanya business people sendiri ya, khususnya untuk itu ada. Jadi kayak teman-teman di bisnis analis ataupun BI, business intelligence, di mana mereka berfokusnya itu pada segmen bisnis gitu ya, yang dimiliki perusahaan. Memang benar kata Nicholas tadi bahwa tiap perusahaan itu pasti rule bisnisnya beda-beda. Orang data itu harus paham, harus ngerti setidaknya. Ini kayak apa sih perusahaan ini tuh apa sih? Jadi kalau misalnya contoh aja kalau kita pengen ngedeketin orang gitu ya. Ini hal yang paling simple, tapi ini bisa dianalogikan bahwa macam kayak gimana sih ketika kita mau ngelamar di perusahaan tertentu. Ini tolong dijadiin pegangan. Kalau kita mau suka sama orang, itu pasti kita akan mencari tahu lebih dulu orang ini kayak gimana, seperti apa, dan visionnya itu kemana. Itu hal yang utama dulu ya kan. Karena kita mau deketin orang nih, kita mau deketin cewek nih, kita harus tahu dulu dong visionnya tuh cewek itu kayak apa, vision hidupnya. Lalu bagaimana dengan perilakunya? Apakah mencerminkan ke arah vision apa enggak? Vision hidup yang dimilikin. Sama kayak perusahaan juga gitu. Kita mau wawancara nih, mau ngelamar nih. Tapi kita nggak tahu ini perusahaan, bisnisnya di mana arahnya, fokusnya di mana. Nah, mau nggak mau kita akan mempelajari, mencari tahu dulu, mencari datanya dulu sedetail mungkin. Sehingga apa fungsinya? Fungsinya itu tadi, kita jadi tahu value perusahaan, kita jadi tahu value person tadi yang kita mau deketin. Setelah itu ketika nanti kita ngobrol atau diwawancarain atau apapun, itu kita bisa nyambung. Dan itu penilaian tersendiri. Di dalam industri, terutama di bidang data, itu business object determination merupakan salah satu kunci apa saja yang bisa kita kerjakan dari data yang dimiliki perusahaan ataupun data yang standar dari luar untuk melihat apakah ini bisa berimpact ke bisnis.
atau tidak. Nah, itu yang harus dipelajari, mau nggak mau harus dipelajari. Nah, makanya kenapa di Business Object Determination, coba dilihat di sini, tahapan mendefinisikan permasalahan atau tantangan bisnis dengan jelas. Walaupun itu nanti yang ngerjain itu orang-orang BI ataupun bisnis analis. Kalau tadi Nicholas bilang nanti data scientist-nya yang ini, yang akan mencoba untuk ngobrol. Nah, teman-teman di data engineer ya harus tahu. DE-nya harus tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mau nyusun data pepelannya itu jelas. Apa saja yang di cleansing apa aja. Sehingga data yang udah ready itu bisa dipakai sama teman-teman DS, kemudian BI, data analis, terus habis itu yang bisnis analis juga. Nah, itu. Nah, contoh ya di sini. Di sini udah jelas. Contoh sasaran bisnis. Gimana sih kita, istilahnya kayak perusahaan nih. Oh, ternyata keuntungan kita, profit kita udah lumayan nih tahun ini. Misalkan kayak gitu. Tapi aku pengennya, misalkan di 3 semester yang berikutnya, aku pengen ngelanjutin, ngelanjutin untuk meningkatkan profit perusahaan kayak gitu. Nah, otomatis dia akan bilang nih si owner nih bilang, aku pengen dong profitnya naik, misalkan 40% untuk 3 semester kedua. Dia sampein tuh di meeting ini ya, para pimpinan. Udah disampaikan ownernya ke yang lain. Nah, masing-masing pasti akan bikin target. Di breakdown lagi apa aja nih yang harus ditingkatin. Kalau contoh di sasaran bisnis ini, mereka mau mengembangkan strategi marketing. Untuk apa? Untuk mempertahankan loyalitas customer. Nah, artinya apa? Mereka akan mempelajari segmen user, customer-nya kayak gimana. Mempelajari segmen customer itu juga bisa dilihat dari data yang mereka milikin sendiri. Contohnya apa? Transaksi. Kemudian barang-barang yang dibeli, kemudian komen-komen yang di sosmed dan segala macamnya. Itu mempelajari ataupun mencoba mencari tahu segmen customer. Tanpa kita survei. Ingat ya, bahwa sekarang semua orang tanpa disadari memberikan data ke perusahaan. Tanpa apa? Tanpa kalian ditanyain survei kertas itu loh. Kayak zaman dulu itu sekarang udah nggak ada. Ngisi form aja orang males. Maka yang dilakukan apa? Teknologi sekarang adalah bagaimana grab data dari kalian tanpa harus nanya. Nah, itu dimanfaatkan tuh sama perusahaan. Jadi, data sekunder itu yang saya sebut. Jadi, kayak di sosmed dan segala macamnya. Nah, setelah dipelajarin, oh kita jadi tahu nih. Ternyata yang suka sama produk kita itu rata-rata anak remaja. Misalkan di Jawa Tengah, oh anak-anak yang ya usia 20, 25 lah. Ternyata yang paling suka sama produk A. Dan itu hampir tiap minggu mereka beli nih, konsumsi nih barang kita, kayak gitu kan. Terus oh ternyata beda lagi perilakunya, behaviornya customer kita yang di Jawa Timur itu beda lagi, misalkan kayak gitu. Nah, dari situ mereka akan mencari tahu lagi. Rata-rata mereka itu yang kayak gimana sih yang dibeli. Tiap orang itu pasti punya ciri khas. Customer itu pasti punya ciri khas. Dan mereka sudah mempelajari itu. Jadi Anda kalau misalkan lihat sosmed atau segala macam itu sudah dipelajari polanya Anda. Yang suka nonton ataupun mencari Dayana atau Vicky Naki atau yang lain itu dipelajarin semuanya, cuy. Bahaya kan? Jadi kamu walaupun hanya buka sementara, oke, you buka apa nih kayak gitu. Atau you bikin hashtag apa nih, itu dipelajarin semuanya. Sama siapa? Sama yang membutuhkan data itu. Nah, sasaran bisnisnya itu jelas banget dia arah kemana. Jadi kalau di industri kalian bikin teks, gambar, suara, apapun,
itu dianalisis. Fungsinya cuma satu. Mereka mau membuat keputusan yang tepat sehingga customer-nya itu tepat sasaran. Barangnya dikonsumsi. Nah, contohnya ini ya, di sini ya. Nah, ini mau produk soft drink dengan brand dan ukuran tertentu, padahal satu pabrik. Dia dengan mencoba mengkombinasikan macam-macam strategi marketing atau mix marketing. Apakah rata-rata mereka bisa dari direct mail campaign-nya atau yang lain? Yang dilihat yang mana? Oh, dulunya dia beli, tapi ternyata 3 bulan terakhir dia ini nggak beli. Nah, itu yang dimaksud loyalitas customer-nya gampang sekali goyah. Jadi justru bukan fokusnya ke customer yang loyalitasnya bagus. Jadi sama kayak gini. Kalian suka nih sama cewek ini. Yang kamu lihat hanya yang positif-positifnya aja, itu salah. Kalian harus perhatikan sisi yang negatifnya dari orang tersebut. Kenapa? Karena dari sisi negatif itu, kira-kira kamu bisa ngelengkapin yang mana? Kamu bisa nggak memberikan impact yang positif apa enggak ke dia? Sama juga perusahaan. Apa yang bisa kamu tawarkan ke perusahaan? Jadi dibiasain ketika menganalisis apapun, itu bukan hanya dilihat yang paling unggul, tapi apa yang minus. Apa yang minus? Dari minus itu apa yang bisa dilakukan? Nah, kayak gitu. Ini pun sama, kalau Anda membaca yang di page 9, itu udah jelas banget itu. Kenapa sih kok yang dipilih malah kayaknya customer yang gampang goyah loyalitasnya? Ya karena itu PR-nya, gimana caranya meningkatkan customer yang mudah goyah itu untuk semakin yakin, semakin loyal pada perusahaan. Dari sini paham nggak? Atau malah bingung? Silahkan. Yang lain boleh nanya. Ada yang ditanyain nggak? Udah paham atau belum? Mau tanya, Jangan Bu. diem-diem. Aku nggak tahu kalau diem. Miss, Bu. Oke. Jadi di halaman 9 itu kita tuh juga nyari customer yang kayak misalnya dia tuh nggak suka sama barang kita gitu ya, Bu ya. Jadi kita nggak hanya cari customer yang suka sama barang kita gitu. Bukan nggak suka sih. Mungkin yang dulunya kayak mempelajari pola orang ini tuh orang itu sebetulnya suka sama barang kita, tapi kenapa akhir-akhir ini dia nggak melakukan pembelian, nggak melakukan transaksi. Nah, kita cari tahu kenapa dia begitu. Apakah memang pelayanan kita yang kurang? Ataukah produk kita yang ternyata tidak sesuai ekspektasinya dia? Kayak gitu. Sama kayak di Traveloka. Kamu udah biasa nih jalan-jalan pakai Traveloka ya, pesen apapun, book apapun. Tapi sekian bulan kamu nggak ada transaksi. Itu pasti nanti di email ataupun di mana akun-akun sosmedmu itu tiba-tiba tuh muncul penawaran-penawaran dan segala macam. Nah, itu salah satunya bagaimana kita menjaga supaya orang ini tuh nggak pindah ke lain hati gitu. Fungsinya itu. Gitu, Brian. Jadi yang dianalisis bukan yang positifnya aja, tapi apa yang mempengaruhi penurunan dari value bisnis kita itu di sana. Gimana, Brian? Paham, Bu. Makasih. Sip. Yuk, sama-sama.
Yang lainnya silahkan. Bu, izin tanya. Boleh. Jadi gini Bu, aku kepikiran untuk sebuah kasus yang kayak produk unlim gitu. Itu kan sasarannya udah orang tua ya, apalagi kayak produk Pampers gitu. Yang dimana orang tua itu apa namanya itu gaptek Bu. Buat medsos aja susah, ngetik aja udah itu. Kan gimana Bu? Apakah yang trik yang Ibu bilang lewat chatting itu masih relevankah sama target ini? Dan sedangkan survei sendiri secara offline itu kan kesusahan juga. Orang tua aja sekarang udah susah baca, susah nulisnya. Bagaimana Bu untuk itunya kita tahu strategi kita ke depannya? Oke. Masih ada televisi nggak? Televisinya masih ada Bu, tapi kan udah jarang. Orang tua sekarang kebanyakan kalau udah renta itu kebanyakan kalau nggak ibadah ya tidur. Selain orang tua, ada nggak anaknya? Ataupun orang-orang terdekatnya? Ada nggak? Pasti masih ada kan? Masih ada, tapi untuk kedepannya kan nggak tahu lagi Bu. Kemungkinan kan orang tuanya sendiri atau anaknya udah pindah dari rumahnya kan, jadi orang tuanya hidup sendiri. Apakah itu menghalangi orang untuk beli sesuatu? Tidak sih Bu. Enggak. Itu jawabannya. Masih Paham kurang ya maksudnya ya? Kurang paham Bu. Kamu sudah jawab sendiri pertanyaanmu. Jadi di situ kita harus terbiasa bisa menganalisis sesuatu, tapi jangan mengkotakkan pemikiran kita sendiri. Paham nggak maksudnya? Jangan pernah mengkotakkan pemikiran kita sendiri, menghentikan pemikiran kita sendiri, seolah-olah itu nggak mungkin. Come on, Dude. Kita masih hidup. Semua kalau orang masih hidup, kemungkinan itu terjadi. Tinggal kitanya ngelihat dari segmen yang mana. Nah, kayak tadi kenapa saya nanya, TV masih ada nggak? Ada, tapi orang tua kan biasanya tidur, terus habis itu ya udah ibadah gitu doang. Emang nggak ada anak atau yang lain? Kan masih jauh nih, tapi emang nggak boleh orang lain beli gitu. Terus kemudian dikasihkan ke dia. Logis kan? Boleh. Nah, artinya apa? Strateginya pasti akan berbeda dengan segmen customer yang anak-anak muda, yang dia aktif di teknologi, dia aktif di sosmed, itu akan berbeda. Maka kenapa orang-orang yang di bisnis analis, BI, terus marketing analis, itu dia pasti mempelajari dulu behavior dari customer yang mereka miliki. Gitu. Jadi nggak serta-merta strategi marketing itu ya udah dibuat gini-gini. Enggak. Jangan salah, orang-orang marketing itu pinter. Anak-anak apalagi yang paham data, dahsyat. Orang yang paham data itu sama kayak orang udah pegang dunia udah. Kenapa saya bilang begitu? Teknologi sama data sekarang itu udah bisa mengetahui kamu itu orangnya kayak apa. Tanpa aku harus kenal kamu. Kamu itu bohong apa enggak? Udah, pakai data aja udah cukup. Teknologi sekarang mendukung sekali untuk melihat orang ini seperti apa. Pola belanjamu gimana, itu sudah bisa mencerminkan kamu ini orangnya gimana. Nah, sama kayak gitu. Gitu ya. Yuk, kita lanjut ya, page ke-10. Oke. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa data selection itu tadi ya salah satu tahapannya, bagaimana kita memilih customer yang produk-produk tertentu. Tapi difokusin lagi, ini di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Kemudian setelah diseleksi nih, udah dapet datanya. Kemudian ditransformasi dulu, baru kita lihat dulu kira-kira yang loyalitas untuk membeli produk ini, kita kasih ring persentase 0 sampai 10% itu siapa aja. Kemudian 11 sampai 20% itu customernya di mana aja. Segmennya lebih diperdetailkan lagi. 81 sampai 90% itu yang mana? Baru 91 sampai 100% itu yang mana aja. Di breakdown lagi setelah itu. Nah,
Kalau sudah itu yang istilahnya kalau kita bisa sebut sebagai data mart. Jadi kalau di warehouse itu ada data mart. Jadi udah dikelompokin, baru kemudian nantinya itu yang diolah. Istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman DE itu yang nyiapin, udah di cleansing nih tadi. Jadi kalau udah di cleansing, udah dikelompokin dulu. Kemudian bilang ke teman-teman yang lain, yang bagian analisis, cukup dikasih tahu aja, mereka akan grab datanya sendiri. Paham ya dari sini? Ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya Bu. Oke, siapa ini? Sebutin nama dong. Fadlan Bu. Oke, Fadlan. Jadi itu apa gunanya apa membedakan tingkat loyalitas itu menjadi persen-persen itu nanti itu ya Bu ya. Kayak bisa dijadikan patokan kita menggunakan strategi yang mana gitu Bu ya. Betul. Jadi istilahnya kayak dikelompokin, diklasteringkan, diklasterkan, dikelompokkan. Karena kan kita nggak pernah tahu kan tingkat loyalitasnya itu kayak gimana. Ngukur loyalitas itu kan nggak bisa juga dilihat hanya dari pembelian aja kan. Atau bahkan jumlah pembeliannya juga nggak bisa kan. Nah itu. Makanya kenapa diklastering kan. Ingat perbedaan klasifikasi sama clustering. Kalau klasifikasi itu udah jelas. Jadi dia ada parameter tertentu yang itu bisa menunjukkan oke, ini bisa dikategorikan apa. Tapi kalau clustering itu nggak ada label. Jadi itu fungsinya. Dipakai untuk gitu. Gitu Fadlan. Terus kalau yang loyalitasnya 100% apakah masih perlu campaign buat marketing Bu? Oh tentu. Justru yang 100% tuh harus dijaga. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah dia akan terus 100% atau bahkan turun. Kalau kita hanya memperhatikan saja yang tadi ya udah yang minus-minus, yang ini. Tapi habis itu yang ini diabaikan. Ya itu akan menjadi minus juga. Cuman mungkin tekniknya berbeda. Gitu Fadlan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Berikutnya, apa sih pertama kali yang dilakuin? Jadi setelah ini tadi ya, setelah dia grab data, jadi data preparation tuh banyak banget. Salah satunya cleansing tadi, ngesamain formatnya, datanya kayak gitu. Jadi kalau kita baca di sini halaman yang 11. Jadi preparation itu merupakan tahapan untuk nyiapin apa aja yang diperlukan pada proses mining. Tujuannya apa? Tujuannya supaya datanya tadi valid. Kemudian apa? Kalau kita ngomong valid, berarti kebenaran dari data yang didapatkan itu enggak diraguin lagi. Nah, formatnya sesuai atau tepat. Itu tadi yang saya bilang ketika kita mau cleansing ataupun yang lain sebagainya. Nah, di data preparation ini yang paling penting. Hampir dalam dunia data, pekerjaan yang menghabiskan waktu paling banyak sekitar 60-70% itu adalah preparation data. Jadi nanti kalau kalian kerja di dunia industri, terutama teknologi, dan kalian bersentuhan dengan data, yang paling besar pekerjaannya membutuhkan waktu paling banyak itu adalah di data preparation. So, itu kenapa kalian harus paham data structure. Karena itu penting banget. Tuh, di situ udah dijelasin. 60% keseluruhan proyek KDD itu yang membutuhkan research yang cukup banyak itu adalah di sini.
Kalau dari persiapan aja udah nggak benar, udah proses yang lainnya itu nggak akan dilihat. Kenapa? Ya udah yang kita olah sampah. Belum lagi nanti formatnya nggak sama semua. Kesulitan kita. Mau nganalisis itu kesulitan. Metode apapun pasti ada yang nggak tepat nantinya. Nah itu kenapa di orang-orang data itu semuanya udah sepakat. Emang pekerjaan paling lumayan itu di preparation. Nanti kalau datanya udah rapi, gampang gitu. Kayak gitu. Maka kenapa preparation data itu harus benar-benar dipastiin dulu. Nah, setelah itu dia ada data selection tadi ya. Kita mau mapping datanya dulu. After itu baru preparation. Jadi udah dipilih nih isu apa yang bakalan mau dimunculkan. Kita mau menyelesaikan permasalahan apa? Apa sih permasalahan yang paling utama harus diselesaikan? Istilahnya kayak skala prioritas. Jadi kalau kalian udah dihadapin data ataupun permasalahan, jangan bingung duluan. Ini yang harus diingat. Kamu dapat data, misalkan data rumah sakit. Jangan bingung duluan. Baca tabel bingung. Aku bisa dapat apa ya? Jangan biasain gitu. Jangan biasain aku dapat apa. Apa yang bisa aku kerjain ketika di hadapanku ada data ini atau ada permasalahan ini. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak ngerti skala prioritas dari permasalahan itu mana yang urgent, istilahnya urgenitasnya kita nggak tahu, apa yang harus dibahas duluan, itu nanti kalian analisisnya ngelambiar, nggak fokus. Maka kenapa di data preprocessing itu harus dipilih dulu sebelum kita melanjutkan ke yang lain. Dan diperhatikan di preprocessing itu kalau kita sudah tahu ya permasalahan yang mau diangkat, isu utama yang mau diangkat atau diselesaikan, dicek lagi di datanya itu ada noise enggak? Ada missing value apa enggak? Noise data itu apa? Macam-macam. Noise data itu bisa misalkan kayak teks gitu ya. Kalau teks itu biasanya ada yang typo. Tahu typo enggak? Tahu ya? Jadi kayak anak-anak bahasa gaul sekarang gaul banget atau tulisannya banget aja jadi beut gitu. Terus habis itu kalau anak Jaksel itu kan biasanya kayak which is, alah wisopoy, ria ricis taupo itu. Jadi kayak gitu dijadiin komen ya, misalkan ada teks yang kita mau analisis kayak gitu. Nah, itu yang harus dilihat dulu. Atau bahkan ada titik, ada kalau dulu zaman saya tuh ada bahasa alay. Jadi A ditulis 4 kayak gitu. Bukan angka tapi huruf kayak gitu. Nah, itu harus harus distandartin dulu. Jadi salah satu noise-nya itu atau titik atau bahkan underscore. Jadi noise datanya harus diiniin dulu, dibersihin. Kemudian missing value. Nah, missing value itu apa? Contohnya, harusnya mereka itu isi semuanya, ternyata ada yang nggak diisi. Nah, missing value nggak semuanya itu harus di-delete. Justru ada yang bukan di-delete, tapi misalkan, kita ganti aja supaya semuanya bisa terisi. Ada yang seperti itu, dan itu harus disepakatin. Karena missing value itu juga salah satu hidden information. Jadi nggak semua missing value harus dihapus. Gitu ya. Nah, kemudian data transformation baru. Data transformation itu gimana dari data yang kayak tadi diubah dalam model analitis. Baru di situ udah kita masukin model untuk menganalisa. Oke. Dari situ ada yang ditanyain dulu nggak?
Oke, ada yang ditanyain nggak? Bu, saya mau tanya. Oke, siapa sebutin nama? Azizi, Bu. Oke, Azizi. Bu, mau tanya, di data processing itu selalu ada dua isu itu, Bu, ya, yang kayak nice data sama missing value. Selalu ada itu. Iya mas, pasti. Yang namanya data itu pasti ada noise sama missing value. Atau ada data yang nggak ada sama sekali, Bu. Ya, itu salah satu yang disebut missing value. Jadi dalam satu record nggak semua record itu bagus atau ada isinya. Ada yang malah terrecord yang tidak ada isinya. Di situ missing value-nya. Itu harus bikin kesepakatan dulu nantinya sama yang analisis atau bahkan orang-orang bisnisnya. Apakah ini informasi penting apa enggak? Kalau apakah ini data yang bisa mempengaruhi informasi yang dibutuhkan? Kalau itu ternyata tidak berpengaruh, ya udah di-delete, di-cut, dibuang. Kayak gitu. Sama kan kayak Anda ketika mau memutuskan sesuatu. Udah ada beberapa parameter nih. Ada inputan banyak. Yang paling berpengaruh terhadap keputusanmu nanti itu yang mana? Butuh informasi data yang mana yang setidaknya itu informasi buat kamu untuk memutuskan sesuatu. Kalau sekiranya nggak penting, ya udah delete. Ngapain susah-susah delete? Nggak penting kan? Ya udah nggak penting, ya udah nggak penting gitu aja. Tapi itu harus disepakatin. Nah, kalau di dunia data itu harus disepakati dulu. Gitu Azizi. Ya, Bu, terima kasih. Sip. Lanjut. Siapa yang mau nanya? Bu izin tanya. Iya, Ihsan. Oke. Ini kan saya itu tertarik sama pertanyaan tadi Azizi tadi data pre-processing tadi Bu. Mhm. Itu kukira itu enggak dua isu itu aja Bu. Yang kayak noisy data sama missing value. Ada yang kayak menurutku itu ada yang datanya itu yang diisi asal-asalan Bu sama si orangnya itu Bu. Yang kita targetin. Kayak dalam misal suatu kasus kayak yang dalam SIM ITAT ini Bu, yang waktu kita mahasiswa itu ngisi itu Bu, surveinya dosen-dosen itu loh Bu. Itu kan kadang anak-anak kan males Bu untuk ngisinya, jadi diisi ya semuanya Bu, yang sangat baik semuanya diratain semua Bu. Itu untuk yang kayak gitu gimana Bu untuk datanya Itu bukan orang masuk yang di data preprocessing, itu masuknya adalah validitas. Validasi itu gimana, data kalau itu. Itu beda lagi. Kalau masuk di data processing bukan itu. Jadi memang hanya noise sama missing value. Tapi kalau yang kamu sampaikan itu bukan dua hal itu dalam preprocessing, itu malah di awal kita ngomong validasi data. Oke. Gitu. Bisa. Iya Bu. Baik, untuk yang berarti untuk mengecek benar enggaknya itu gimana Bu untuk nentuin nilai aslinya dari sebuah yang orang yang ngisi asal-asalan gitu? Kalau yang ngisi asal-asalan ya nggak bisa. Emang kita harus ngedatengin orang satu-satu terus bilang, buset, lu kalau ngisi yang bener cuy. Nggak mungkin. Meniren lambeku. Berarti langsung delete ya Bu? Ya bukan langsung delete. Ya kalau nggak ada yang mau mencoba untuk memastikan data validation-nya, ya nggak bisa. Itu ada orang sendiri biasanya. Dan mereka ketika bikin kayak kuesioner yang online itu bukan sekedar bikin sebetulnya. Harusnya nggak sekedar asal bikin. Jadi mereka sudah mempertimbangkan, kalaupun nanti orang nih ngisinya pada ngaco, tapi setidaknya mereka dapat informasi apa. Nah, itu udah dipersiapkan, Ihsan. Jadi nanti kalau kalian mau skripsi, bikin kuesioner, pertanyaannya itu jangan yang gampang dijawab, iya, enggak, semuanya bisa. Tapi biarkan mereka berpikir sejenak, baru mereka bisa pilih. Nah, makanya ada teknik-teknik tertentu ketika kita mau bikin question.
Biasain mulai sekarang, kalian terbiasa untuk berpikir secara detail. Bagaimana kalian pengen tahu orang itu value-nya kayak gimana tanpa kamu harus nanya. Tapi cukup kamu menyampaikan pernyataan so you can learn bagaimana responnya dia menjawab. Nanti kalau kamu sudah terbiasa kayak gitu, tanpa kamu harus nanya, kamu itu suka nggak sih sama aku? Nggak perlu. Udah ketahuan. Tahu ya poinnya. Kenapa saya analogikan kayak gitu? Karena kalian udah kalian paling gampang itu kan ketika mencerna sesuatu yang kalian hadapi sehari-hari. Di dunia data itu perlu. Jadi bukan yang ideal. Di dunia industri itu bukan yang ideal. Justru yang tidak ideal itu yang harus kamu pecahkan. Jangan berpikir kalau di sini ilmunya udah ideal semua, terus nanti kamu kerja, itu bisa diterapin semua. Enggak. Sama kayak di database. Di database itu kan ada yang harus di-generate ya, supaya nggak terjadi crash data gitu ya. Ya kan? Padahal kenyataannya justru kita perlu crash data juga. Untuk apa? Untuk mencari teknik yang lain, karena ada informasi yang penting dari crash data. Nah, itu fungsinya. Bukan berarti semua yang tidak baik itu tidak baik. Data yang tidak baik bukan berarti nantinya dia menghasilkan informasi yang tidak baik. Enggak. Justru itu dijadikan sebuah salah satu parameter kenapa bisa terjadi. Sama kayak tadi loh, yang Isan sendiri nanya. Kalau orang tua udah nggak pegang gadget, nggak pegang ini, hello, manusia itu sosial. Jiwanya jiwa yang nggak bisa sendiri. Dia pasti butuh orang lain. Maka, apa yang dilakukan? Bagaimana kita membuat sebuah teknik marketingnya dari orang lain yang ngebelikan, dipakailah sama orang tua tersebut. Itu kenapa kalau di dunia data kita itu nggak bisa sendirian. Kita butuh tim. Karena kita butuh perspektif dari banyak orang. Tim data itu nggak sendiri, Mas. Jadi jangan pernah beranggapan data scientist pinter kabeh. Gak. Mereka pinter karena sesuai background. Tapi mereka butuh orang lain, sama-sama DS, data scientist, tapi punya background yang berbeda-beda, sehingga pendapatnya itu banyak, masukannya banyak, inputannya banyak. So, kita bisa secara objektif dan detail banget apa yang harus dilakuin. Biasakan menerima pendapat orang, apapun. Dan mulai jangan membiasakan menilai dengan mudah. Karena kita nggak pernah tahu. Ya, itu. Oke, next. Silakan yang nanya. Kalau udah, kita masuk ke yang lain. Oke, saya lanjutin ke 13. Kita mulai masuk di processing ya. Jadi kalau di processing ini nanti di data mining saya nggak ngejelasin secara detail di sini. Jadi kalau di processing di data mining ini baru kita ngomongin teknik-tekniknya apa aja untuk menghasilkan informasi tadi dari data yang dimiliki. Salah satunya di sini adalah bentuk association rule untuk kasus soft drink ya tadi. Jadi teknik ini dipilih karena apa? Dia sudah memilih goalnya. Misalkan mau klasifikasi tertentu kayak tadi, itu bisa mau regresi, mau clustering, silahkan. Nah, itu difokusin dulu. Kita mau klasifikasi, mau clustering, atau mau ke arah regresinya. Kita mau ngelihat keterkaitan antara usia, produk, harga. Nah, itu berarti association rule-nya kan.
Jadi kita mau ngelihat keterkaitan itu. Nah, kalau fokusnya di situ, maka pakai teknik apa? Itu yang dimaksud di data mining. Oke. Baru kemudian kita masuk di analysis of result. Jadi dari situ kita tahu nih polanya customer kita kayak gimana, produk kita kayak gimana, pada bulan tertentu itu apakah terjadi transaksi yang signifikan atau enggak. Baru kemudian divisualkan, teknik visualisasi ataupun grafik untuk ditunjukkan kepada biasanya top management itu berpengaruh besar. So makanya jangan sampai salah memilih visual atau grafik. Karena kalau kamu salah memilih grafik itu nanti pemahamannya akan berbeda sekali. Jadi walaupun sudah ada data karena tekniknya salah, visualnya pemilihannya salah, kamu bisa saja berbohong menggunakan data. Dan itu nggak boleh. Gitu ya. Baru kemudian masuk ke page 16, assimilation of knowledge. Bagaimana kita mengevaluasi? Jadi setelah dapat nih tadi, oke, kita udah dapat, oke, kita udah bikin policy, keputusan, oke, dijalankan, jebret, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, evaluasi, ada perubahan nggak dari kebijakan yang diambil? Perubahannya baik apa enggak? Oh, ternyata tidak baik, saudara. Yuk, kita lihat, analisis lagi, di mana yang kurang pas. Itu masuk di assimilation of knowledge. Ya. Nah, prosesnya kayak begini. Proses KDD sama mining. Tuh. Ini udah banyak di bukunya. Salah satu punyanya Han. Tahun 2004. Jadi, yang saya jelaskan tadi sebetulnya ada di situ. Nah, ini ada perbedaannya ya. Jadi, input dan output data miningnya apa aja. Jadi kalau di mining, ya jelas banget kalau di mining mah teknik. Teknik apa? Pengolahan data. Kalau warehouse itu beda lagi. Warehouse itu lebih ke bagaimana kita nyusun data pipeline atau yang kita sebut sebagai arsitektur data. Oke. Gitu. Minggu depan kita nggak ada meet gini ya. Jadi minggu depan silahkan dibaca dulu. Minggu depan dibaca dulu. Silahkan nanti dibuat resume, di-upload. Tapi itu minggu depan, nggak sekarang. Sekarang saya ngejelasin ini dulu. Karena kemarin kita terputus signal. Tak belan-belan nih, WFH. Karena aku inget kata-katamu. Bu, ojo neng kampus. Sinyale. Wele, aku gak jelas. Aku WFH, Rek. Jadi kalau di sini enak, saya sinyalnya nggak keputus-putus. Ya, Minggu terima depan. kasih, Bu. Sama-sama Mas. It's okay. Aku seneng, nggak apa-apa. Jadi minggu depan, minggu depan itu kalian belajar mandiri, dibaca dulu materi yang bakalan saya upload, tapi bikin no resume. Gitu ya. Kalaupun misalkan ada pertanyaan atau apa, mungkin kita akan discuss agak malam kali ya. Karena saya pagi, insya Allah, minggu depan itu hari apa berarti? Hari Selasa ya? Selasa minggu depan itu saya posisinya nggak di Pulau Jawa. Jadi saya ada di Labuan Bajo karena ada tugas untuk nakes yang ada di sana. Tentang data juga. Tapi nggak apa-apa, saya masih bisa untuk tetap memberikan perkuliahan. Tapi hasil resume dulu. Minggu depannya baru dibahas hasil resume-nya, kalian satu-satu. Kalian present dulu, saya jelasin materinya. Jadi setelah kalian present, baru saya jelasin materi. Oke ya? Oke. Thank you. Nanti tak share foto-foto nih selama di Labuan Bajo. Oleh-oleh, Bu. Iya, tak oleh-olehi. Tak oleh-olehi materi nih. Aku lagi nyusun materi gitu. Fotonya buat kebutuhan Instastory gitu, Bu.
Oh, gampang kebutuhan buat Instastory. Satu gambar 50.000 transfer. Bisnis baru cuy. Oke, sip. Oleh-oleh tugas full. Kamu terlalu serius. Jangan terlalu serius. Tugas itu ya anggap aja cemilan. Kan kita bisa diskusi. Ini mata kuliah pilihan. Aman sayang, aman. Ya, jadi nanti kita banyak discuss di perkuliahan ini. Akan ada dosen tamu dari industri langsung yang dia seorang data engineer. Saya nyoba mungkin nanti yang dari Traveloka kali ya. Jadi kalian bisa ada pandangan atau teman-teman DE yang ada di Gojek kayak atau mana. Saya harapannya kalian itu setelah lulus dari kampus kamu tidak tersesat. Jangan sampai salah mengimplementasikan ilmu yang didapat, itu bahaya. Maka kenapa saya nantinya ngundang dosen tamu yang dari industri teknologi terutama. Supaya kalian tahu, kalian kerja itu nggak cuma di perusahaan konvensional doang. Peluang kalian itu banyak. Kalian harus update. Kan enak toh? Melaku-melaku dibayar. Dikai sangu pisan. Dari mana? Prosesnya dari sini. Nggak ada yang instan. Pelajari ini. Pelajari data, pelajari teknologi. Dua hal itu udah kuncinya. Jadi kalau kalian tahu gajinya di luar, teman-teman yang sudah di dunia data ya, sama teknologi, sebulan itu loh 20 juta, rek. Prosesnya yo berdarah-darah sih talah. Jangan pernah takut magang di tempat besar. Ingat, nek kamu takut, kamu nggak akan dapat apa-apa. Serius. Nek kamu hanya sekedar lulus, kamu nggak akan dapat apa-apa. Magang di tempat besar supaya kamu tahu tantangan di industri itu apa. Nggak lolos, Bu. Aku takut nggak lolos. Bodoh amat. Coba dulu. Dicoba terus, gagal. Oh, karena apa? Evaluasi. Gagal, evaluasi lagi. Gitu ya. Mau di bidang apapun. Kalau kerja praktek jangan cari tempat kecil. Cari tempat kerja yang gede buat magang, resikonya gede, biasain dirimu untuk itu. Mau soal itat kau no sing canggih-canggih. Kakak kelasnya pakai kok sing canggih-canggih alumni-alumni nih. Magang di tempat besar. Saya bisa bawa kalian magang di Gojek, magang di Traveloka, magang di Bibli. Tapi satu, kamu bisa, saya percaya. Skillmu nggak diragukan. Dan kamu nggak patah semangat orangnya. Ngene titik wis melempem. Saya sih nggak yakin, Bu. Preketek wis gak usah. Saya nggak bisa merekomendasikan orang yang dia nyalinya ciut. Udah, kalau kamu nggak mau belajar, nggak mau nantang diri sendiri, jangan pernah minta saya untuk masukkan kerja praktek dimanapun. Karena saya sudah banyak masukin anak-anak kayak ITS, UNER, tuh sampai kerja di dunia startup kayak gitu. Tapi memang saya gembleng, kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Move. Kayak gitu. Saya nunggu anak ITAT. Karena banyak yang saya kasih peluang ternyata dia minder. Maka saya diem. Saya bisa bantu kalian, asalkan kalian bantu diri sendiri dulu. Oke? Jadi minggu depan silakan dipelajari nanti materi yang saya kasih, diresem, diupload. Salah bener urusan belakang, tapi kamu harus serius ngeresemnya. Gak asal-asalan, ya. Nek kalian gak serius, gak pakai foto, gak Insta story.
Wes deal. Tak share neng grup, wes ono grup ta. Ya, sudah ta. Ya wes. Ya udah kalau gitu, thank you ya. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat-sehat.